Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Esi Nurwasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan berikan pembahasan tentang apa perbedaannya yang kita rasakan menggunakan Zoom setelah kita update. Ya, yang pertama yaitu eh, kita bisa menggunakan virtual background tanpa menggunakan green screen. Percaya nggak? Ya, nah lihat di atas ini adalah saya menggunakan handphone di ruangan yang sama, cuma beda sudut angle-nya aja, tapi ini posisinya persis. Jadi ada laptop dan dua handphone berjejer, jadi ini kelihatan. Jadi belakang saya sebenarnya adalah ada pintu, ya ada pintu di belakang. Tapi saya menggunakan virtual background untuk yang di laptop. Ini bisa loh dilakukan tanpa green screen dan hasilnya mulus ya. Jadi nggak ada bolong-bolong gitu mukanya. Nah ini adalah salah satu keuntungan ketika kita sudah update Zoom ke versi terbaru. Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihannya adalah kita bisa melakukan spotlight lebih dari satu. Ini kan saya sendiri yang men-spotlight saya untuk bisa dilihat oleh siapa saja. Nah, saya akan bisa tambahkan. Jadi kita bisa lebih interaktif berbicara dengan siswa-siswi kita atau peserta meeting kita yang lain. Add spotlight, jadi kita bisa melakukan pembicaraan dua arah seperti ini, ya. Atau kita juga bisa lebih dari dua. Saya pernah coba 6, 7 bisa lebih ya. Nah, di add spotlight. Jadi ini bisa tampil semua. Ini salah satu kelebihannya dan ini bisa buat capture-nya juga bagus ya. Jadi bisa 3 layar. Seperti ini. Nah, selain itu, salah satu lagi kelebihan lainnya adalah kita bisa melakukan share screen sekaligus kita ngepin yang lain. Nah, contohnya saya akan coba share screen ya. Saya akan coba share screen. Di sini misalnya saya coba share. Nah, ini di tampilan Zoom yang lain kita bisa tambahkan. Misalnya ini saya add spotlight. Nah, ketika saya add spotlight maka yang di sini nih yang Marsi ini maka dia akan muncul di layar laptop yang lain ya. Jadi dua. Ini kalau di spotlight lagi nanti yang muncul itu layarnya ada share screen. Kemudian nanti ada wajahnya ini muncul di istilahnya di pin ya, kelihatan semua nanti kalau pesertanya banyak. Ini kebetulan saya contohkan hanya 3 ya, kita ada 3 partisipan aja, ini di remove aja. Nah ini contohnya seperti itu. Oke, itu kelebihannya. Kemudian apalagi ya, nah ini juga kemarin di video sebelumnya sudah mengaktifkan co-host, jadi kita bisa memfungsikan co-host. Kalau kita mau jadikan co-host, maka nanti co-host ini akan membantu kita untuk melakukan pengaturan Zoom, misalnya untuk spotlight, bisa untuk admit kalau misalnya kita enable kita kasih waiting room ya. Jadi nanti ada yang admit juga bukan kita yang lagi materi tapi bisa orang lain yang sebagai co-hostnya. Nah ini salah satu yang kemarin fungsinya. Oke, kemudian selanjutnya ini kita sudah dijadikan host. Sekarang close dulu. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke breakout rooms. Nah, di sini kita akan perkenalkan dulu waktu sebelum kita PJJ kita masih tatap muka di kelas, kita bisa melakukan pembelajaran kooperatif ya. Jadi bisa melakukan kegiatan diskusi antar kelompok. Nah, bukan berarti ketika PJJ ini berlangsung kita tidak bisa melakukannya karena di Zoom sudah ada fasilitas tentang breakout room. Nah, ini wajib banget dimanfaatkan biar pembelajarannya tetap bisa dilakukan seperti di kelas. Seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi kita klik ada breakout room di sini ya. Breakout room. Nah, pilihannya create mau dipecah berapa kelasnya. Misalnya kita jumlah kelasnya ada 28 atau 32, sesuaikan mau berapa kelompok yang kita bentuk. Misalnya kita mau bentuk menjadi 2 kelompok misalnya atau 3 kelompok. Nah, silahkan nanti diatur. Ini contohnya ya, kita membuat 4 kelompok misalnya. Mau dibuat otomatis atau kita mau pilih manual. Kalau mau otomatis bisa. Jadi nanti akan teracak sendiri oleh Zoom siapa partisipannya ya. Oke, kita akan pilih assign automatically aja, lalu create. Nah, kita pilih create dulu ya. Oke, nah ini sudah terbentuk ada 4
room, karena tadi dibentuknya 4 room. Kalau 7 nanti akan ada 7 room. Nah, kebetulan karena ini partisipan selain host ada 2 orang, maka satu room hanya bisa ditempati oleh satu partisipan. Gak apa-apa ya, nanti kita coba tutorialnya kalau misalnya kelas partisipannya banyak. Ini karena partisipannya 2, kita coba dulu untuk awalan aja. Nah, di sini ada option di bagian bawah, kita bisa pilih ya. Di sini kita mau izinkan partisipan untuk memilih kelas atau enggak. Ini nanti sesuai sama pengaturan yang sebelumnya ya. Jadi di sini kita yang atur sendiri. Nah, di sini kemudian berikutnya mau diizinkan nggak partisipan itu kembali ke sesi utama kapan aja. Jadi keluar dari grup kemudian kembali ke layar utama, mau diaktifkan atau enggak. Kalau misalnya kita pengen semuanya kita yang atur, maka ini kita tidak aktifkan. Tapi kalau pengen anak bisa kapan saja balik ke menu utama, ya kita boleh klik allow. Tapi ini saya tidak aktifkan ya. Kemudian automatically move all assigned participant into breakout room. Mau langsung otomatis atau mau enggak? Kalau kita pilih otomatis aja, jadi anak nggak perlu klik join, tapi ketika kita klik open all rooms, maka otomatis mereka akan masuk ke roomnya masing-masing tanpa perlu mereka konfirmasi. Kayaknya lebih enak ya kalau nunggu join, ntar tahu-tahu anak-anaknya nggak join, jadi nggak lancar ya. Jadi kita langsung otomatis aja. Kemudian breakout room akan tertutup automatically setelah berapa menit. Nah, ini kita mau setting nggak waktunya. Kalau misalnya kita mau setting, ya silahkan kita setting breakout room-nya dalam waktu 10 menit. Nanti otomatis akan tutup setelah 10 menit misalnya. Karena kita juga terbatas ya, karena kita PJJ jadi pembelajaran terbatas. Kita bolehlah misalnya 20 menit atau 15 menit untuk diskusi. Seperti itu. Boleh dinotif kalau misalnya waktunya habis. Nah, setelah ini ketutup, mau dikasih hitungan mundur nggak, berapa lama, berapa detik dia akan kembali lagi, boleh kita setting ya, 60 detik gak apa-apa, 1 menit. Oke, ini sudah settingannya. Kemudian tinggal kita lihat ini bisa ditukar ya, bisa di move, jadi bisa dipindahin mau ke room berapa, ke room 2, jadi berdua anggotanya, mau ke room berapa, atau mau ke room 3, atau mau ini ditukar ke room 1 misalnya. Nah, ini diputar-putar bisa. Kita juga bisa nambahin lagi ya, nanti kalau sudah ada partisipan yang lain nanti bisa tambah lagi. Oke, kita juga bisa tambah roomnya. Oh, misalnya kurang kelompoknya, tambah room baru, nanti kita pindah-pindahin, itu bisa. Oke, setelah ini langsung kita klik open all rooms, maka otomatis anak-anak akan terbagi menjadi roomnya masing-masing ya. Ini sudah. Jadi kalau kita mau sebagai guru, kita pengen ngasih masuk, kan ketika diskusi, alangkah baiknya kita harus mengawasi jalannya diskusi agar diskusi tersebut tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita bisa gantian untuk masuk, join, lihat gimana keaktifan siswa dalam berdiskusi di room 1 misalnya. Saya mau join di room 1. Tadi di room 1 ada Marsi ya. Kita akan join. Nah, ini nanti kita akan pindah ke room 1. Nah, di room 1 ini ada kelompoknya Marsi, kebetulan sini 1. Nah, di sini ada batas waktunya. Nanti bisa diaktifkan mikrofon, video dan segala macam ya. Ini bisa. Nah, ini saya berdua. Di sini kan nggak ada Putra ya. Tadi kan ada 3, tapi karena ini saya ada di room 1. Nah, lalu kembalinya gimana? Saya klik lagi breakout room. Saya mau join ke grup 2. Nah, sekarang saya mau join ke grup 2. Oke. Saya akan lihat bagaimana jalannya diskusi di grup 2. Oke, seperti ini. Nah, ini ya. Sudah ada jalannya diskusi di grup 2 bersama dengan Putra ya. Bersama dengan Putra. Seperti itu. Oke, sekarang Berikutnya kita bisa muter-muter terus ya ke Zoom yang lain. Kemudian kita juga bisa leave room. Kalau kita sudah selesai, kita leave roomnya. Ya, leave breakout room. Nah, gitu ya. Kita kembali ke sesi utama. Oke. Nah, di sini masih sendiri karena Marsi dan Putra sedang berdiskusi di roomnya masing-masing. Untuk mengakhirinya, misalnya kayaknya waktunya udah cukup nih. Kita bisa
menunggu otomatis selesai atau bisa kita akhiri langsung dengan klik close all rooms. Nah, ini otomatis dalam hitungan, tadi kan kita settingnya 1 menit ya, dalam hitungan 60 detik maka Marsi dan Putra akan kembali ke main sessionnya, ke Zoom utama ini. Kita tunggu ya sampai mereka kembali ke sini. Nah, ini kayaknya seru banget ya kalau misalnya ini bisa kita praktikkan, dan ini sangat menyenangkan sehingga kesempatan untuk bekerja sama itu tetap ada dalam PJJ ini. Oke, kita tunggu ya. Ini tadi settingannya kelamaan 1 menit. Kita tunggu 27. Kita tunggu beberapa lagi. Oke, saya coba bantu aja. Oke, 21, masih ada 20 detik. Tunggu ya, 18, 17. Oke, gimana? Insya Allah bisa dimanfaatkan ya fitur ini. Sayang banget kalau misalnya tidak kita manfaatkan. Apalagi kita bisa menambah kemampuan siswa dalam bekerja sama. Oke, dia akan kembali. Nah, ini sudah datang lagi. Welcome back. Selamat datang. Ini sudah balik lagi. Kita tutup. Ini sudah kembali semua ke menu utamanya, ke Zoom utama. Oke, mungkin itu saja tutorial hari ini. Ditunggu ya tutorial berikutnya. Mudah-mudahan saya bisa berikan tutorial berikutnya tentang penggunaan ini secara langsung di kelas. Oke, sampai ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.